Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara, pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020, kita diajak untuk memperingati dan merayakan pesta Santo Markus, pengarang Injil. Kita harus bersyukur, saudaraku yang terkasih, Markus sebagai murid dari Petrus, ya, mampu menyumbangkan suatu kabar gembira yang luar biasa, yang bagi kita merupakan inspirasi, merupakan sabda Allah yang sangat membantu kita untuk memahami Kristus dalam hidupnya. Dua hal yang mau saya sampaikan adalah, pertama, semakin dalam hidup rohani seseorang harus ditandai kepada kecintaan akan sabda Allah. Semakin orang dalam, semakin orang menghayati dan sungguh ingin mau menghayati, maka harus, saya katakan dalam tanda petik harus. Karena dengan membaca kitab suci kita semakin mengenal dan mengetahui siapa Yesus itu bagi kita. Ya. Dan dalam membaca kitab suci, Roh Kuduslah yang akan membimbing, menuntun, ya, membuka pemahaman tentang keselamatan itu. Ya. Maka boleh dibalik mungkin, kalau kita tidak mengenal kitab suci, ya, seperti kata Sang Hieronymus, ya, kalau kita tidak mengenal kitab suci, kita tidak mengenal Kristus. Maka suatu yang pertanyaan bagi kita masing-masing, sejauh mana Anda mencintai kitab suci? Sejauh mana kita mencintai kitab suci? Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, saya sebagai imam juga sudah sejak awal dalam ketika saya masuk biara, saya sudah mulai, ya, dengan menulis kitab suci sendiri dengan cara saya sendiri, dengan uraian analisa sastra, konstruksi, subjek, predikat, objek, beberapa kata yang berulang-ulang, itu saya tulis sendiri. Dan terus kecintaan saya akan kitab suci, meskipun belum cukup mendalam, dalam arti belum masuk sabda itu seperti berbicara, seperti menyentuh, menjamah, seperti menantang gitu loh. Baru berapa tahun terakhir ini saya mulai merasa, ya, ada kerinduan untuk membaca kitab suci lebih dalam, lebih personal. Dan mohon supaya Roh Kudus sendiri membuka mata saya, dan mohon juga sang pengarang kitab suci itu juga membantu saya untuk memahami apa yang sebetulnya Tuhan mau sampaikan. Jadi original message yang kita dapatkan. Ya. Kita mohon supaya Roh Kudus dan pengarang Injil itu sendiri menginspirasi kita, sehingga benar apa yang mau disampaikan tentang Yesus itu. Ya. Nah, sekali lagi saya bertanya kepada Anda, dan kita juga bertanya, apa yang bisa sejauh mana aku membuka kitab suci? Seandainya tidak membuka kitab suci secara umum, mungkin kumpulan kitab suci seperti Ruah, kita baca sekali dua kali, kita coret, ya, kita stabilo. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Ruah ini adalah buah dari pergumulan saya juga beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 2003, 2004. Ya. Kecintaan saya itu, saya ingin supaya orang lain juga paling tidak, ya, membaca bacaan sesuai dengan liturgi Ekaristi, paling tidak. Memang sebaiknya kitab suci itu sendiri yang harus kita kita buka. Ya. Nah, lahirlah, ya, saya ingin supaya umat juga mulai tergerak untuk mencintai sabda Allah. Maka lahirlah Ruah. Ruah itu sendiri adalah roh yang mencerahkan, yang menghidupkan, ruah bahasa Ibrani.
roh Allah. Ya. Dan syukurlah sekarang berkembang banyak orang, ya meskipun sudah ada dalam digital, tapi orang tetap ingin untuk membaca sendiri. Dan memang perlu, kita mendengarkan tidak cukup karena mendengarkan itu gampang hilang. Tapi ketika menulis, kita refleksikan, kita stabilo, baca sekali, 2 kali, 3 kali, terus-terusan. Ada pencerahan baru yang muncul dari cara kita membaca itu. Maka kalau Anda perhatikan, baguslah dalam ruas itu di bagian depan itu bagaimana cara kita memeditasikan. Ya. Bukan sekedar membaca berapa banyak baca, tetapi kata-kata, kalimat-kalimat yang berngas itu dalam kitab suci itu berbicara secara pribadi dan juga berbicara kepada orang-orang yang akan kita jumpai. Saudara, itu yang saya harapkan dari Anda dengan membaca ya kitab suci, paling tidak dengan ruah, atau mendengarkan apa yang khotbah-khotbah para pastor ya, yang dilemparkan lewat YouTube, itu juga menambah ya, pengetahuan. Jadi yang penting ada kerinduankah dalam hatiku untuk semakin mengenal Yesus. Dan mengapa saya katakan tadi kalau kita membuka kitab suci tanda bahwa kita mengenal Kristus? Ya karena dengan membaca itu kita semakin memiliki relasi personal dengan Yesus gitu loh. Apa yang menjadi kehendak Yesus? Apa yang menjadi kehendak Allah? Dan itu harus diresapkan pada yang menjadi kehendak Allah adalah kehendak ilahi, keselamatan, keabadian yang ditawarkan. Tuhan Yesus datang ke dunia itu menawarkan keabadian kepada kita, kepada Anda dan kepada saya. Menawarkan suatu nilai-nilai ilahi yang harus kita hayati selama kita di dunia ini. Dan itu memberikan damai. Ya. Karena otak kita itu dan seluruh diri kita itu diresapi oleh sabda, oleh kata-kata. Ya. Bukan hanya kata-kata, tapi oleh sabda Allah, oleh pengetahuan, oleh suatu harapan. Sabda Allah yang di surga itu loh. Itu yang diharapkan Tuhan. Supaya masuk resap dalam. Sehingga hidup kita itu adalah hidup ilahi. Semakin hari semakin kita membaca kitab suci, maka kita semakin mengenal apa yang menjadi kehendak Allah. Dan itu kita usahakan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kepenuhannya ketika nanti kita berada di surga. Kalau kita berada di surga. Jadi saudaraku yang terkasih, sabda Allah itu Allah yang bersabda, apa yang menjadi inspirasi Allah, apa yang menjadi kehendak Allah di surga itu yang seperti itu. Nah itu kita coba hayati dalam proses pembacaan, permenungan ya, kitab suci tersebut. Yang kedua, Injil Markus hari ini mengajak kita untuk pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil kabar gembira kepada setiap makhluk. Saya katakan dan menarik saya adalah setiap makhluk. Jadi bukan hanya manusia, tapi siapa saja, alam semesta, makhluk, ya, binatang, kucing, semua, ya. Segala makhluk adalah dengan maksud, dengan harapan supaya sabda Allah itu tidak hanya kepada manusia, tetapi bagaimana saya mencintai alam semesta. Ya. Bagaimana ekologi kita itu penting sekali. Ketika ekologi kita rusak, yang terjadi sekarang ini seperti itu. Maka terjadi keseimbangan. Kita juga menjadi akibat dari kecerobohan manusia, kelalaian manusia, keserakahan dan kerakusan manusia. Alam juga memprotes, memberontak. Caranya bisa saja seperti sekarang ini. Coba lihat, polusi semakin berkurang dengan adanya kurangnya mobil yang berjalan di kota-kota sehingga asapnya itu tidak merusak ozon udara kita. Satu kemungkinan. Ya, jadi dengan kata lain, wartakan sabda Allah. Pergilah, pergi. Apakah saya pergi? Apakah saya keluar dari diriku sendiri untuk berani mewartakan Kristus? Nah, saudara, karya misi, karya keluar dari diri kita, kuat atau tidak itu tergantung dari pengalaman batin kita dengan Allah. Ya, jadi bagaimana saya mengalami Allah, Allah yang hidup dalam diri saya, dan itu akan saya wartakan kepada orang lain
bahwa imanku kepada Yesus, bahwa hidupku bersama Yesus, itu membuat aku bahagia, membuat aku damai. Dan itu harus kuwartakan kepada orang lain. Yang kuwartakan Kristus itu loh yang, nah, bagaimana itu kita bersemangat atau tidak, kita bergelora atau tidak, tergantung dari pengalaman kita akan Yesus tersebut. Dalam bacaan hari Minggu nanti tentang 2 murid Emmaus itu, ya, ketika Yesus menerangkan kepada mereka tentang diri Yesus sendiri dalam perjanjian lama dan para nabi, kitab-kitab itu, apa yang dikatakan? Hati kita berkobar-kobar untuk Yesus. Berkobar-kobar, bersemangat. Nah, mungkin pertanyaan bagi kita juga, karya misi itu bukan hanya untuk para pastor, bukan hanya untuk para suster, tapi Anda dan saya, gereja, kita semua memiliki dorongan, kekuatan untuk membawa Kristus kepada orang lain, membawa sukacita Kristus. Nah, kalau kita ketika 2 murid Emmaus itu bercerita tentang Yesus, mereka bercerita dengan nada apa? Sedih, ya, kecewa, marah. Nah, bagaimana orang tidak bersemangat, tidak apa? Bagaimana orang tertarik dengan sesuatu yang diwartakan ketika kita juga mewartakan tidak dengan roh, tidak dengan semangat, tidak bergairah. Ada roh yang berbicara. Saya sendiri pribadi seringkali juga bertanya dan menantang diri sendiri. Selama saya menjadi pastor, ketika saya khotbah, apakah memang umat tertarik dengan apa yang saya sampaikan? Apakah menyentuh hati mereka? Dan berapa orang yang bertobat karena kata-kata saya nggak tahu. Tapi saya yakin tidak banyak. Maka semakin lama saya semakin sadar bahwa yang menyentuh saya itu bukan baiknya kata-kata saya, bagusnya kata-kata yang diolah dan segala macam. Saya kira mungkin itu juga mempengaruhi. Tapi bukan itu yang pertama-tama. Pernah suatu saat saya dalam memimpin ziarah ke tahun berapa persis saya lupa, ke Fatimah. Ya, kemudian kita mengikuti misa oleh seorang pastor yang cukup tua. Ya, cukup tua, tetapi dia tidak berkobar dengan berkobar-kobar, bersemangat begitu kan. Tapi ekaristinya itu menjadi ekaristi yang sungguh-sungguh nges gitu, sesuatu yang Tuhan hadir dirasakan. Saya merasakan itu seperti roh yang bekerja. Tidak lamanya setengah jam, tapi sang pastor itu membawakan dengan penuh Roh Kudus, memancar keluar. Sehingga orang yang, teman-teman saya yang saya ikut, mereka merasa luar biasa pastor itu. Dan itulah yang juga menantang saya secara pribadi. Apakah pelayanan saya, sakramen yang saya jalani, apa saja itu, sungguh keluar dari roh Allah. Allah sendiri yang berbicara kepada Anda. Masuk dalam hati Anda. Itulah tantangan saya. Doakan kami para pastor, kalau kami mewartakan sabda tidak dengan semangat, ya, asal-asalan, meskipun tetap sah. Bantu kami ketika kami merayakan Ekaristi, ketika kami mengangkat tubuh dan darah Kristus. Anda doakan itu, supaya pastor itu membawakan kabar Yesus, kabar gembira tentang Yesus. Bukan apa yang dia pikirkan, apa yang kami pikirkan, tapi apa yang dipikirkan Allah, yang menyentuh hatiku. Tidak harus dengan berkobar, kita bersemangat, tetapi roh Allah yang menggerakkan. Dan itu juga kami mohonkan doa dari Anda juga. Kami para pastor juga mendoakan Anda semua pasti untuk umat supaya semakin mengenal Yesus. Ya, kita bersyukur sekali lagi dengan pesta Santo Markus ini mengingatkan kita bahwa kita dipanggil untuk mewartakan Kristus. Anda dan saya jangan tergantung pada pastor dan jangan takut. Ya, tentu saja tidak harus dengan mulut berkobar-kobar, tidak perlu. Tapi hidup penuh sukacita seperti sekarang ini dalam keadaan coronavirus, orang semakin gelisah, semakin cemas, semakin
mungkin negatif, mungkin menyalahkan, mungkin mengeluh dan segala macam. Nah, apakah saya tetap gembira, tetap sukacita, tetap bersemangat, tetap bergairah, tetap penuh harapan dan membawa saya lebih dekat dengan Tuhan? Mungkin itu. Jadi pengalaman saya akan Allah, relasi saya dengan Allah, dengan Yesus, dengan itu harus membawa saya kepada sesuatu gaya hidup, sikap hidup yang saya katakan kontemplatif. Kita boleh bertanya, kita boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan begitu banyak, tetapi pada akhirnya kita harus kontemplatif, kita harus sujud, kita harus menyembah Tuhan. Kita harus berfokus kepada Tuhan, bukan kepada aku saja. Tuhan, aku persembahkan hidupku. Aku berdosa dengan segala sesuatu. Mungkin ini dosa-dosaku juga. Maka aku mohon ampun. Aku kontribusiku bahwa ini dosaku. Dan aku berdoa untuk orang-orang yang berdosa. Dan siapa saja yang berdosa. Ikut serta dalam pertobatan pribadi dan pertobatan dunia dengan mendoakan orang-orang di sekitar. Sekali lagi, kita dipanggil pada menjadi misi, diberi mandat untuk mewartakan kabar gembira, sekali lagi, bukan kabar kepedihan. Ya. Dua murid Emmaus itu kabar kepedihan, sedih, susah. Tapi ketika diubah oleh Yesus menjadi kabar gembira, mereka cepat-cepat pulang dari Emmaus itu, cepat ke Yerusalem, meskipun itu agak cukup jauh. Meskipun malam hari juga. Semoga sukacita Paskah ini membuat Anda lebih bersukacita, lebih bergembira, lebih bisa membangun orang lain. Jangan mudah mengeluh, mendesah yang tidak penting, tidak perlu. Ya, ini semua adalah bagian dari proses kita menerima realitas yang kita hadapi dengan penuh sukacita. Tuhan bangkit, Tuhan jaya, Tuhan menang bersama Anda, bersama kita. Mari kita doakan. Allah Bapa di surga, berkatilah, turunkanlah Roh Kudus, kegembiraan, sukacita kepada umat-Mu yang mendengarkan kabar gembira ini. Semoga kata-kata saya bukanlah kata-kata dari mulut saya, tetapi Roh Kudus yang menyentuh hati dan pikiran Anda. Dan Anda semua menjadi misionaris, menjadi pewarta kabar gembira dimanapun Anda berada. Dengan hidup penuh sukacita, penuh kegembiraan. Bagi Anda yang sakit, disembuhkan berkat karunia yang Tuhan berikan lewat tangan hamba-Mu ini. Tuhan memberkati Anda dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.